Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Saya lihat di rumah saya masih punya bibit ya, ada banyak. Saya lihat ada sawi, pakcoy, selada, dan mungkin ini pare ya, yang merah ini bibit bonus yang kemarin nggak tumbuh. Nah, jadi saya ingin menanam ini, tapi saya sudah tidak punya rock wall. Tadi saya lihat di dapur ada tray bekas telur. Mari kita gunakan tray telur. Jadi saya menemukan bahan-bahan ini di dapur. Tray bekas telur dan wadahnya. Kita bisa gunakan ini untuk air. Dan ini untuk tanaman. Tray telur dapat menyerap air. Seperti ini. Nanti kita bisa letakkan bibitnya di sini. Oke, dan kita letakkan air di sini. Jadi dia seperti ini. Nah, jadi bibit tetap akan basah. Kita bisa adjust airnya. Sekali lagi, untuk permulaan atau untuk semai bibit kita menggunakan air kolam ikan nila sebagai nutrisinya ya. Mari kita coba. Sebelumnya, mari kita ambil dulu air dari kolam ikan nila. Biasanya saya ambil dari filter. Nah, dapat terlihat kan bawahnya filter? Biasanya saya mengambil air dari sini. Air sudah penuh ya. Mari kita ambil peralatan-peralatannya. pH meter dan TDS meter. Saya sudah menyiapkan peralatan dasar untuk hidroponiknya. TDS meter, pH meter, lidi, dan sendok. Mari kita mulai. Oke, jadi peralatan sudah lengkap semuanya ya. Dimulai dari tray telur, wadah untuk airnya. Kemudian saya juga sudah menyiapkan peralatan dasar hidroponik yaitu pH meter, TDS meter, lidi untuk mengambil bibitnya nanti, dan sendok plastik untuk mengambil bibitnya dari air. Ini bibitnya yang akan kita coba hari ini. Nah, kita akan coba di tray telur ini. Dan air kolam ikan nila juga sudah saya ambil 1 gayung. Mari kita mulai. Kita masukkan air ke dalam bak. Seperti yang diketahui, tray telur ini dia tidak panjang umur. Maksud saya tidak seperti rock wall. Jadi bila basah dia akan hancur. Nah, kita basahi semuanya. Begitu dia basah, kita buang airnya. Dia hanya untuk melembabkan, untuk tempat menyimpan bibit nanti. Kelebihannya adalah tray telur ini bisa menyerap air. Jadi cocok untuk pembibitan. Seperti terlihat ya, sudah basah tray telurnya, tapi kita tunggu sebentar lagi supaya air bisa menyerap sempurna ke dalam tray telur ini. Tapi jangan sampai tray telurnya hancur. Untuk pembibitan kira-kira kita akan memerlukan waktu 3 hari sampai 1 minggu, tergantung dengan bibit yang akan kita tanam. Oke, sudah cukup basah di sini, dan juga bawahnya ada air. Nah, saya tidak memasukkan banyak air ya, supaya bibitnya tidak busuk nanti. Kita akan simpan dulu di ruang gelap untuk pembibitan. Biasanya kolong tempat tidur ya saudara-saudara. Air yang masih tersisa, saya akan tuang ke sini untuk merendam bibit dan untuk saya ukur TDS dan pH-nya. Mari kita ukur. pH. Dapat terlihat ya saudara-saudara, saya sedang mengukur pH-nya. Tunggu sampai angkanya stabil. Saya juga mau lihat. pH-nya sekarang masih 6,9. Sekali lagi, untuk pH kita memerlukan sekitar 5,5 sampai 7. Tapi tergantung tanamannya. Segitu saja sudah cukup baik untuk tanaman hidroponik. Oke, jadi pH yang saya dapatkan adalah 6,6.
6,6. Sangat baik ya untuk pertumbuhan hidroponik. Mari kita ukur TDS-nya. Dengan TDS meter. Saudara-saudara bisa lihat. Untuk TDS biasanya dia akan langsung keluar angkanya. Untuk TDS-nya saya dapatkan 497. Jadi cukup baik ya. Mari kita rendam bibitnya terlebih dahulu untuk mencari tahu bibit yang kopong atau bibit yang normal, yang sehat. Kemarin terbukti untuk sawi dan pakcoy pembibitannya baik dan pertumbuhannya juga baik seperti yang terlihat di video saya sebelumnya. Dan selada dan pare gagal sama sekali tidak sprout. Jadi kita coba semua bibit ini sekarang dengan kondisi yang sama ya. Saya letakkan di dalam tray telur. Di sini cukup lembab tray telurnya karena sudah terendam air. Ini air akan saya buang sedikit lagi karena untuk pembibitan takut busuk. Jadi jangan sampai air mengenang di traynya. Oke, sekali lagi tray telurnya jangan sampai terendam air. Seperti ini kondisinya baik, tidak ada yang terendam air. Mari kita masukkan bibitnya. Pakcoy, mari kita rendam pakcoynya. Satu-satu terlebih dahulu ya untuk merendamnya. Setelah ini langsung kita letakkan ke dalam tray pakcoynya. Dapat terlihat yang tenggelam seberapa dan yang mengapung terlihat di atasnya ya saudara-saudara. Lumayan banyak yang mengapung. Kita beri waktu sebentar lagi. Sekarang kita masukkan bibit pakcoynya. Kita ambil menggunakan sendok seperti ini. Langsung saja dimasukkan ke traynya, tidak apa-apa banyak-banyak. Satu tray bisa berisi sampai 4 bibit. Kenapa tray telur bagus? Karena tray telur ini cepat menyerap air. Jadi dan dia gampang sobek. Jadi untuk pertumbuhan akar juga tidak masalah. Kita bisa kurangi airnya untuk mempermudah pengambilan bibit yang direndam. Airnya tidak perlu banyak-banyak. Oke, pakcoy sudah selesai ya. Sekarang kita masukkan bibit pare. Pare ini akan saya rendam semua dan akan saya masukkan sini semuanya. Saya tidak tahu dia akan berkembang atau tidak. Saya akan coba semuanya langsung satu kali. Saya akan coba pare ini di sisi sebelah sini, sedangkan pakcoy dan sawi di sisi sebelah sini. Oke, untuk bibit pare sudah saya tuang semuanya. Bibit pare sudah siap. Saya akan masukkan di tray sebelah sini ya. Kita bisa kurangi airnya untuk mempermudah pengambilan bibit.
ambil menggunakan sendok, kita masukkan ke dalam sini tray yang sudah basah. Kita coba, mudah-mudahan kali ini ada yang berhasil. Dapat terlihat ya, untuk bibit pare sudah saya masukkan ke tray. Ini sudah percobaan ketiga saya ya terhadap selada dan pare. Jadi kalau kali ini masih gagal juga, mungkin bibit ini yang kopong, atau mungkin ada yang bisa bantu, silahkan tulis di komen ya. Sekarang bibit selada kita rendam ya. Untuk selada saya tidak rendam, saya langsung letakkan di tray karena ini traynya cukup lembab. Jadi saya ambil selada menggunakan lidi yang sudah dibasahi. Seperti ini caranya. Masukkan dan otomatis selada menempel. Mari kita letakkan di sini. Nah, sudah cukup lembab ya traynya, jadi lumayan mudah dia untuk menempel. Kita basahi lagi lidinya, kemudian kita ambil bibit selada. Nah, lihat banyak yang menempel. Kita masukkan lagi di tray. Saya akan habiskan bibit selada ini. Ambil lagi, masukkan ke tray lagi. Mudah-mudahan ada yang berhasil. Lumayan banyak ya saudara-saudara, karena saya asumsi selada ini sudah kopong. Tapi mudah-mudahan ada yang berhasil untuk yang sekarang. Pelan-pelan saja ya ketika mengambil bibit dalam plastik, supaya bibitnya tidak luka. Oke, sawi sudah selesai. Kita masukkan ke dalam 3 tray ini. Mari kita lihat semuanya. Seperti ini ya. Nah, bisa dilihat. Sebelah bawah sini adalah pare yang merah-merah ini, kemudian diikutin oleh selada. Kemudian di sini pakcoy dan sawi, tapi pakcoy yang lebih banyak, sawi hanya 3. Apabila dirasa ada tray yang kurang lembab, bisa kita tambahkan air, tapi jangan sampai terendam. Kelihatan sudah lembab semuanya. Apabila ada ekses air, nah belum apa-apa sudah sobek saudara-saudara. Serapuh ini, tapi ini baik untuk sebagai pengganti rock wool nanti. Ini bisa kita masukkan ke dalam potnya. Apabila ada ekses, langsung saja dikeluarkan airnya. Jangan sampai bibit ada yang terendam. Berikan sedikit air di bawahnya. Air ini akan menyerap dari bawah, jadi tidak masalah. Sedikit saja. Kita ratakan. Yang ini sudah lepas saudara-saudara, tapi disimpan saja. Oke, sekarang kita akan tutup menggunakan plastik. Lebih baik lagi plastik warna hitam karena dia memerlukan tempat gelap untuk pembibitan. Kita tutup begini saja ya. Begini dan begini. Kita tidak boleh tutup rapat karena dia masih membutuhkan udara. Tapi kita harus tutup dia supaya dia gelap dan supaya dia tetap lembab. Karena kamar biasanya ber-AC ya, kolong tempat tidur dingin. Oke. Mari kita bawa bibitnya ke kolong tempat tidur. Saya seperti jualan ya saudara-saudara. Gorengan. Gorengan. Nah, oke, kita sudah sampai.
Mari kita masukkan ini sejauh-jauhnya ke kolong tempat tidur, karena selain dia terhindar dari udara AC terutama, cahaya lampu, cahaya matahari dari luar juga apabila masuk ke kamar. Mari kita dorong ya, sampai dia tidak dapat sinar lagi. Aduh. Mari kita lihat. Oke. Baiklah, jadi bibit sudah saya masukkan ke dalam kolong tempat tidur. Untuk selada dan pare, kita akan berikan mereka cukup waktu untuk mereka sprout. Mudah-mudahan bisa ya saudara-saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.